Ya, siapa tahu nanti di libur Nataru 2000. View-nya juga kece banget sih. Jadi waktu itu Happy berangkatnya masih subuh gitu, jadi pagi-pagi masih gelap, dan ketika sampai di ketika melewati di tol MBZ ini langitnya udah mulai terang, sedangkan lampu di jalan masih nyala. Keren banget gak sih view-nya? Langitnya luar biasa. Ini yang paling Happy suka. Jadi kalau kita lagi jalan atau road trip, melihat pemandangan yang luas, bebas, tanpa batas, itu juga sudah merupakan refreshing tersendiri buat Happy. Jadi perjalanan itu nggak membosankan, iya nggak sih? Nggak ngantuk juga. Intinya sih fresh dan menyenangkan. Apalagi kalau view-nya kita lagi beruntung menemukan menemukan view yang ijo-ijo gitu, ditambah dengan langit yang berpelangi. Wah, itu Happy seneng banget dong ya. Dan finally kita nemuin nanti. Nah, ini sekarang Happy sudah mulai keluar dari jalan tol layang MBZ dan menuju ke jalan tol Jakarta Cikampek. Di sini truk kontainer dan kendaraan besar lainnya, kendaraan angkutan barang itu juga sudah mulai nyatu. Jadi satu di sini dengan kendaraan kecil atau mobil pribadi. Jadi harus selalu fokus, tetap fokus, nggak boleh ngantuk, dan stay safe ya Sobat Happy. Intinya kalau mulai ngantuk, mulai capek, ya harus berhenti sejenak di rest area, sejenak untuk merilekskan tubuh, menghilangkan kantuk. Mungkin boleh sambil ngopi-ngopi, atau kalau biar nggak boring, boleh juga selama perjalanan sambil nyanyi-nyanyi, dengerin musik. Karena perjalanan jauh itu ya pastinya menguras konsentrasi dong ya.
sekarang Happy mau singgah dulu di rest area. Lebih tepatnya di rest area KM 86A Cipali. Ini rest areanya cukup gede sih. Jadi seperti ini penampakannya. Di sini parkirannya cukup luas. Terus ada minimarket dan resto fast food. Jadi buat sobat Happy yang nggak sempet sarapan, kalau misalkan berangkatnya pagi buta gitu ya kayak Happy, nggak sempet sarapan, boleh singgah dulu di rest area ini. Di rest areanya cukup lengkap, toiletnya juga bersih dan biliknya banyak, jadi nggak perlu ngantri. Bisa juga sambil menghilangkan ngantuk, bisa ngopi-ngopi cantik, ngopi sejenak di minimarket nih ya, ini yang sedia kopi. Jadi kalau Happy kesini itu pastinya wajib banget ke toilet. Di road trip kali ini kita akan menempuh perjalanan yang cukup panjang, yaitu sejauh 534 km. Ini cukup melelahkan sebenarnya ya, apalagi kalau waktu harus berbarengan atau beriringan dengan kendaraan besar, itu kita harus selalu konsentrasi dan ekstra fokus itu pastinya. Dan karena ini adalah perjalanan yang cukup jauh ya, jadi kita semua, baik Happy maupun sobat Happy semua, harus memastikan kondisi tubuh, kesehatan kita dan juga kendaraan kita dalam kondisi fit, biar perjalanan atau road trip kita lancar. Oh ya, tips yang paling penting nih saat menempuh perjalanan yang cukup jauh, itu biasanya kebanyakan nih dari yang biasanya cerita gitulah, itu biasanya karena perjalanannya jauh jadi mencoba untuk mengurangi minum air putih atau mineral water. Itu sangat nggak bagus banget ya nggak sih, karena kan mereka kebanyakan orang itu berpikir dengan mengurangi asupan air minum atau mengurangi minum air putih atau air mineral itu akan mengurangi frekuensi kebelet ke toilet. Ya memang benar sih, tapi ternyata ada efek lainnya, yaitu tubuh kita menjadi dehidrasi gitu, kurang cairan. Nah kalau udah dehidrasi itu yang pasti jadi kurang fokus, mudah ngantuk, badan capek semua, dan yang pastinya bisa menurunkan daya tahan tubuh dong ya. Masa sih mau lagi perjalanan jauh atau mau liburan badan malah gak fit atau malah jadi sakit cuma gara-gara mengurangi asupan air minum, asupan air putih. Nah jadi justru ketika kita dalam perjalanan jauh itu sebaiknya mencukupin atau bahkan memperbanyak minum air putih supaya kondisi tetap fit dan gak mudah drop. Nah kalau sobat Happy takut untuk sering-sering kebelet ke toilet, gak usah khawatir, karena di sepanjang tol itu selalu disediain rest area kurang lebih setiap 20 km ya, setiap 20 km itu selalu ada rest area. Meskipun rest areanya itu nggak lengkap, itu pasti di setiap rest area itu minimal ada toiletnya. Jadi ketika kebelet ke toilet nggak usah khawatir dong, tinggal mampir ke rest area. Terus di sepanjang perjalanan kita kali ini di sejauh 534 km itu sebenarnya banyak banget rest areanya seperti yang tadi Happy sebutin ya. Jadi rest area itu ada sekitar setiap 20 km. Tapi di video kali ini Happy hanya akan singgah di 5 titik atau di 5 rest area sesuai kebutuhan. Apa sih kebutuhannya di rest area? Kebutuhannya pertama itu bongkar tangki alias ke toilet.
Yang kedua, isi tangki, yaitu isi bahan bakar. Jangan sampai orangnya fit tapi kendaraannya nggak dicek dan akhirnya kehabisan bahan bakar. Oh, big no, jangan sampai itu terjadi ya. Yang ketiga, di rest area kita juga bisa ngilangin penat sejenak, bisa sambil stretching, istirahat sejenak, ngilangin kantuk, atau sejenak rebahan, kayak udah nyetir aja. Atau yang mungkin lapar mau makan atau sekedar lupa bawa cemilan, bisa banget beli di rest area, karena biasanya di rest area itu ada minimarket juga yang kita bisa belanja cemil-cemil gitu deh. Dan sekarang Happy singgah lagi di rest area yang kedua, yaitu di rest area KM 207A Palikanci. Di sini juga rest areanya lumayan lengkap nih. Parkirannya lumayan besar. Terus toilet itu yang pasti, tujuan utama adalah toilet dong ya. Terus minimarket itu juga ada kalau sobat Happy mau beli kopi biasanya itu di minimarket, atau kalau yang mau makan di sini juga ada tempat makannya. Terus juga kalau mau isi BBM ini juga ada. Kalau mau beribadah, ada musola juga dong. Happy mampir dulu untuk isi tangki supaya nggak khawatir, karena Happy tuh orangnya mudah panik kalau indikator BBM-nya sudah mulai pertanda, nah itu udah agak-agak gimana gitu, dan itu bisa mempengaruhi psikologis, jadi perjalanan jadi kurang menyenangkan. Dan kalau lagi worry itu biasanya ada aja kejadian nggak menyenangkan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jadi Happy selalu perjalanan jauh pun tetap menyenangkan kalau tubuh kita dalam kondisi fit dan kendaraan kita dalam kondisi fit, otak kita juga kondisi fit. Jadi perjalanan panjang itu serasa refreshing banget. Lihat tuh, kita berasa kayak berjalan mendekati gunung gitu, view-nya bagus banget ya. Ya, langitnya tidak secerah mentari. Langitnya tidak secerah hatiku, tapi mendung-mendung gini pun menjadi lebih syahdu, cile. Happy pokoknya suka banget deh perjalanan seperti ini, melihat langit luas tanpa batas dengan pemandangan gunung-gunung dan
beruntung banget kemarin nemuin pelangi, dan itu cukup lama sih ya, keren lah pelanginya. Capek di perjalanan, happy istirahat lagi di tempat peristirahatan, gak enak banget ya. Di rest area ketiga yang happy singgahin, yaitu rest area KM 391A Kendal. Ini dia rest areanya. Kesini kayaknya cuma bentar karena hanya ke toilet aja kebetulan. Tangki BBM masih full juga dan cemilan masih full juga. Ya mau ngapain lagi, pokoknya setiap kali ada kebelet ke toilet kita mampir, nggak usah ditahan-tahan selagi ada, ya kan. Dan udah sampai daerah sini tuh memang apa ya, pemandangannya selalu bagus. Itu yang happy tahu. Tadi kan Happy udah ngomong nih ya, kalau road trip Jakarta Solo itu termasuk perjalanan yang cukup panjang atau jauh. Kalau menurut Sobat Happy sendiri, jarak 534 km itu kalau ditempuh dengan mobil atau perjalanan darat, jauh atau enggak sih? Coba komen di kolom komentar ya. Coba tuliskan, kalau misalkan harus menempuh perjalanan sampai 500 km, itu Sobat Happy biasanya lebih suka naik pesawat atau road trip seperti ini.
ini dia rest area favorit Happy, dan kita singgah di sini dong ya. Istirahat yang keempat di rest area KM 429A Bawen. Ini sudah masuk kota Semarang. Dan ini menjadi rest area favorit Happy dong. Kenapa? Karena ini gede banget. Itu yang pertama, parkirnya luas. Tapi bukan itu sih sebenarnya, karena hobinya Happy adalah jalan-jalan dan makan. Jadi di sini itu di rest area ini Happy nemuin makanan favorit Happy, yaitu lumpia dan tahu bakso. Jadi kalau nemuin dua makanan khas Semarang ini, Happy seneng banget. Jadi kalau mau ke Semarang atau ke Solo dan nggak sempet untuk nyari oleh-oleh, cukup singgah di rest area ini, karena di rest area ini ada pusat oleh-oleh khas kota Semarang dan itu lengkap banget, bikin Happy seneng deh. Mau beli apa aja oleh-olehnya semua ada di sini, nggak perlu keliling-keliling ke penjuru kota, hanya keliling di rest area dan bisa dapet. Dan ini rest area terakhir atau rest area kelima yang Happy kunjungin selama road trip Jakarta Solo, yaitu rest area KM 456. Ini adalah rest area terbaik yang ada sepanjang road trip Jakarta Solo. Tapi ini Happy pertama kali dong kesini dan baru tahu ada rest area ini. Jadi rest area KM 456 ini ada di sisi kiri maupun kanan jalan. Jadi kalau sobat Happy dari arah Jakarta menuju Solo atau dari Solo menuju Jakarta, ini bisa singgah di sini. Karena rest areanya ada di sisi kanan dan juga kiri jalan. Dan itu dihubungkan oleh skywalk ya. Jadi bisa nyebrang gitu deh. Terus di sini juga lengkap banget dong, selain ada toilet, terus resto, di sini juga ada mallnya. Ada apa aja sih di dalam mall? Ya kayak gimana sih? Kalau layaknya mall, ya ada tempat makan, ada tempat ngopi, ada tempat ngeteh. Jadi kalau sobat Happy lagi capek, bisa lah di sini merebahkan enggak lah ya, merilekskan badan sejenak sambil ngopi-ngopi santai di tempat yang cozy. Itu bisa banget. Terus di sini juga ada tempat belanja dong ya, karena ada outlet gitu, outlet pakaian. Siapa tahu sobat Happy mendadak gitu kan road tripnya, jadi nggak bawa baju ganti, bisa banget belanja pakaian.
Wah, lumayan juga ya. Dan kita keluar di gerbang tol Bandara Adi Sumarmo. Jadi gimana? Sudah siap untuk road trip? Semoga informasi itu bermanfaat buat Sobat Happy yang akan yang punya rencana untuk road trip dari Jakarta menuju Solo. Semoga perjalanannya lancar dan selalu diberi kemudahan. Jangan lupa juga untuk pastikan kondisi kendaraan dan kondisi fisiknya. Thanks for watching. See you. Bye bye.